Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun cermek, daun kecapi. Orangnya rame, jawab salamnya sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq. Al-hadis sadaqallahul ajim wa nahnu ala jalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alhamdulillahi rabbil Hadratul Mukarram yang saya hormati dan kita hormati bersama para alim ulama, bil khusus guru kita Ustadz Abdul Hani Aspur Jabalindo, Bapak Ustadz Haji Abdul Rauf Mudofar, Ketua Musola Nurul Hidayah Bapak Mukhlisin atau Bapak Ali Espekal, Ketua DKM Masjid Baitus Sikah yaitu Bapak Haji Muallimin, dan juga yang saya hormati Ketua RT 006 Bapak Ambar, Ketua Pengajian RT 006 Bapak Waroji, dan juga jemaah Majelis Ta'lim An-Nur yang diketuai Bapak Jumai, dan juga jemaah Majelis Nurul Hikmah Ibu Mutia, Bapak Haji Ikhwan, dan juga Bapak Noto. Kita doakan mudah-mudahan yang tadi namanya saya sebut diberikan sehat badan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aparatul pemerintah, Bapak Lurah atau yang mewakilinnya, dan yang terhormat tim Hadroh yang saya banggakan, dan juga segenap para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, dan yang saya hormati, yang jarang dihormati, siapa lagi kalau bukan tukang son? Ada tukang son. Kita doakan mudah-mudahan tukang son sehat badan, panjang umur, banyak rezekinya. Kenapa tukang son harus dihormati? Karena ini acara kalau nggak ada tukang son kagak jadi. Betul nggak? Bisa jadi malam ini tukang son gedek sama saya, dicabutin kabelnya satu-satu, mau ngomong apa saya? Makanya doain tukang son biar panjang umur. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, malam ini kita sama-sama diberikan berbagai macam limpahan nikmat oleh Allah, baik nikmat iman wal Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur,
Sehingga dengan nikmat tersebut malam ini kita bisa melangkahkan kaki, mengalunkan dua tangan, memenuhi undangan panitia dalam salah satu acara yang sangat mulia. Mudah-mudahan kumpul kita malam ini dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat seiring salam kita sanjungkan atas penghulu alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang setia hatta yaumal qiyamah. Amin ya robbal. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, waktu di jam tangan saya sudah menunjukkan jam 9:30 lewat 10 menit. Tema kita malam ini dengan memperingati Maulid Nabi, meneladani akhlak Rasulullah untuk bekal hidup yang unggul. Hadirin jamaah rahimakumullah. Bicara masalah Maulid, mungkin kita sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu tahun itu ada 12 bulan. Betul Bu? Di antara 12 bulan ada salah satu bulan yang Allah muliakan. Bulan apa itu? Adalah bulan Rabiul Awal. Bukan berarti yang 11 bulan kagak mulia. Tapi bulan Rabiul Awal Allah muliakan karena di dalamnya ada peristiwa besar. Peristiwa yang sangat bersejarah, di mana dilahirkannya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya ceritakan malam ini dari awal sampai beliau wafat, kayaknya nggak cukup waktu ditempuh 1 jam, betul nggak Pak? Yang penting pada intinya, kenapa setiap tahun kita bangsa Indonesia dari negara sampai desa mengadakan peringatan Maulid Nabi? Oh ternyata banyak ilmu hikmah yang kita dapat dari peristiwa peringatan Maulid Nabi ini Pak. Yang pertama, peringatan Maulid Nabi yang malam ini dilaksanakan oleh warga sini tak lain tak bukan untuk syiar Islam. Alhamdulillah. Karena seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar berkata, man ajoma maulidan Nabi pakot ahyal Islam. Barang siapa saja yang mengagungkan hari kelahiran Nabi, menghidupkan agama Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi malam ini nih warga kampung sini sedang syiar Islam nih. Kalau satu negara ada syiar Islamnya, satu wilayah ada syiar Islamnya, satu KRT-an ada syiar Islamnya, mudah-mudahan berkah kampung kita. Amin ya robbal. Iya. Mudah-mudahan malam ini yang ngebantu acara besok ditambah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya. Nah, dari syiar Islam ini kita kenalkan sejarah, terutama buat anak-anak kita. Biar anak-anak kita tahu Pak, siapa manusia yang paling diunggulkan di alam dunia ini? Siapa manusia yang harus dijadikan figur buat anak-anak kita tuh? Yang tadi udah tampil, saya bangga sama orang sini. Usia kayak gini udah tahu malaikat-malaikat yang wajib diimani, udah pandai berbicara dengan enak. Maka inilah yang jadi tanggung jawab kita. Ingat, anak itu adalah amanah Pak. Kata Allah dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari sentuhan api neraka. Anak adalah amanah, menyia-nyiakan amanah adalah dosa besar.
dosa besar kalau tidak ditobati, neraka bagiannya. Na'udzubillahi min. Tuh. Jadi biar anak-anak kita tahu, Pak, siapa Rasulullah itu. Manusia yang paling sukses di alam dunia ini adalah Rasulullah. Betul. Anak yatim yang sukses Rasulullah. Pemuda yang sukses Rasulullah. Pimpinan rumah tangga yang sukses Rasulullah. Bahkan pimpinan umat yang sukses adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas setiap datang bulan Rabiul Awal kita muliakan beliau. Tanpa ada beliau, Pak, kita nggak bisa kayak begini. Dan itu udah dijelaskan oleh Allah dalam hadis qudsinya. Laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad lama khuliqul alam. Seandainya tidak ada engkau ya Muhammad, seandainya tidak ada engkau ya Muhammad, seandainya tidak ada engkau ya Muhammad, aku tidak ciptakan alam dunia ini. Jadi sudah jelas kenapa kita bisa seperti ini, Bapak Ibu. Karena sababiahnya Allah mengutus baginda kita Nabi Muhammad ke alam dunia ini. Kalau Rasulullah nggak diutus ke alam dunia ini, kita nggak bisa kayak begini, betul nggak? Iya. Bahkan Nabi Adam, Pak, ketika beliau mempersunting Siti Hawa di sorga, suruh baca mas kawin oleh Allah. Apa mas kawinnya? Baca solawat kepada Nabi Muhammad. Itu Nabi Adam. Waktu masih ada di sorga, menghalalkan Siti Hawa, baca mas kawinnya, baca solawat kepada Nabi. Padahal waktu itu surga Nabi Adam udah diciptakan, Nabi Muhammad belum apa-apanya. Berarti udah jelas sebelum Nabi Adam diciptakan, sebelum surga diciptakan, nur Nabi Muhammad lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tuh, jadi beliau itu hebat, Pak. Walaupun sama kayak kita. Muhammadun basarun walaisa kal basar, bal huwal yakut bainal hajar. Nabi Muhammad itu sama kayak kita, Ibu, tapi beda, ibarat intan di tengah batu kolar. Manusia beliau juga sama, Pak. Punya ibu, punya bapak. Beliau makan, kita makan. Beliau tidur, kita tidur. Beliau minum, kita minum. Cuma beda. Di mana letak perbedaannya? Yuk sama-sama kita lihat sejarah. Karena ini momennya Maulid, maka saya harus buka sejarah Maulid walaupun sedikit. Ketika belum dilahirkan Rasul, pada saat itu di kota Mekah terkenal jahiliyah, Pak. Jahiliyah daripada apa? Pinter di bidang umum, bodoh di bidang agama. Itu Abu Lahab, Abu Jahal, paman-paman Nabi, semua pinter, Pak. Cuman sayang mereka bodoh di bidang agama. Dan pada saat itu yang berlaku bukan hukum Allah, hukum rimba. Apa hukum rimba itu? Siapa yang kuat nginjek yang lemah, siapa yang kaya nindes yang miskin. Bahkan saat itu, Ibu, keadaan kaum perempuan, wanita rendah derajatnya. Dulu sebelum Rasul lahir, punya bayi perempuan malu, Pak. Siapa yang lahir bayinya perempuan, kubur hidup-hidup dulu, Bu. Kalau lelaki dirawat. Tapi alhamdulillah ketika beliau sudah diangkat menjadi nabi, diangkatlah derajat kaum wanita. Al-mar'atu imadul bijak, al-mar'atu imadul bilad, ija sholahat sholatul bilad, wa ija pasadatul bilad. Wanita tiang negara, baik wanita baik negara, rusak wanita hancur negara. Kita kembali ketika Rasulullah dalam kandungan, ditiupkanlah ruh ke dalam rahim Ibunda Siti Aminah, Bu. Pada saat itu dikabarkan oleh Allah buat orang-orang Mekah,
akan lahir manusia hebat dari rahim ibunda Siti Aminah yang akan menutup segala nabi, yang akan menutup segala rasul. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Pada saat berita itu terjadi, terdengar, semua penduduk pada senang, Pak. Penduduk Jazirah Arab pada bahagia waktu itu. Jangankan manusia, binatang-binatang pada bahagia, Pak. Ikan di lautan bahagia, binatang ternak di daratan bahagia. Bahkan pohon-pohon yang tadinya kering kerontang, tandus tidak berbuah, mendengar kelahiran baginda Rasul langsung berbuah, bahkan tangkainya melengkung agar memudahkan sang pemetiknya. Alhamdulillah. Tuh, jadi Rasul mah Pak belum lahir aja udah bawa berkah, apalagi udah lahir mah. Apa waya gini Pak, Rasulullah mah bawa berkah terus. Mana? Nah ini malam ini buktinya. Peringatan Maulid Nabi bener-bener berkah nih. Alhamdulillah. Masya Allah, saking berkah-berkahnya. Lihat tuh Pak, tenda pada bebalon. Alhamdulillah. Pohon ini, panggung-panggung pada menyala. Masya Allah. Apa pada berbuah ini panggung ini. Panggung beginian mah Pak, panggung Maulid mah ada potnya. Coba panggung dangdut ada potnya enggak? Hah? Enggak ada panggung dangdut mah enggak ada potnya. Panggung Maulid mah ada potnya. Alhamdulillah. Iya, walaupun saya tahu ini pot belum minjem kayaknya. Mudah-mudahan yang punya pot dikasih berkah. Amin ya robbal. Nah, kembali Bu. Nah, akhirnya singkat cerita, betul. Pada tanggal 12 Rabiul Awal di kota Mekah dari rahim ibunda Siti Aminah, Allah utus baginda Rasul ke alam dunia ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Begitu lahir ibu, apa yang terjadi? Tuh, yang sering diselawatan tuh sama ibu-ibu begini nih. 12 Rabiul Awal, waktu lahir Nabi kita, Nabi yang benar dalam hal ihwal, Nabi yang besar pangkatnya nyata, suci bersih Nabi terakhir. Telah tersunat terpotong pusar, rupanya cantik bukan kepalang, tak puas-puas orang memandang. Alhamdulillah. Jadi Rasul lahir bawa cahaya Pak. Biar anak-anak kita tahu tuh, ajarin. Jadi Rasul itu lahir bawa cahaya. Saking cahayanya ini luar biasa Pak, kota Mekah kebagian cahayanya waktu itu. Padang pasir terang, bukit pada terang, gunung-gunung di Jazirah Arab terang benderang. Itulah Rasul lahir bawa cahaya. Beda sama orang Teluk Naga, sama orang Semanan. Lahir mati lampu. Subhan. Dan lihat Rasulullah lahir tanpa darah Bu. Tidak ada darah setetes pun dari rahim ibunda Siti Aminah. Kalau kita, Masya Allah. Ya, makanya adik-adik awas nih, saya pesen nih. Adik-adik remaja awas jangan ngelawan sama ibu. Kalau Rasul mah beda, lahir tanpa ada darah. Kalau kita kadang-kadang lahir ibu kita ada yang dibawa ke rumah sakit, betul nggak Bu? Ada yang pendarahan, bahkan ada yang disesar demi lahir anak tuh. Kalau kita kayak begitu, kalau Rasul kagak Pak. Dah, kemudian lihat kronologis ketika beliau lahir, nih beda sama kita Pak. Pada saat Rasul lahir, wa baroja sallallahu alaihi wasallam yadahi alal ardi rofi'an rosahu ila sama'il aliyah. Rasul lahir tangannya udah napak ke bumi, palanya udah dengak ke langit.
menandakan beliau menjadi tinggi derajatnya. Tuh, Rasul Pak. Tangannya udah napak, palanya udah dengar. Tuh, begitu mungkin ya Pok ya. Ya Bu, berangkang kali. Tangannya napak, palanya udah dengar. Tuh, lihat tuh di Al-Barjanji. Itu Rasul. Kira-kira di belah sini nih, di Semanan sini nih, daerah sini, ada nggak ibu-ibu yang lahir oroknya langsung bisa begitu Bu, berangkang Bu? Ada nggak? Kalau di sini ada ibu-ibu yang lahir oroknya langsung berangkang, saya yakin jangan lagi ibu bidannya yang ngeberanakin juga lari Pak. Begitu bro, langsung berangkang. Ma. Kata emaknya, lari. Ini bukan anak gua, anak memedi ini mah. Tapi Rasul kayak begitu Pak. Bahkan lihat perkembangan tubuh beliau, pesat tumbuhnya. Tuh dalam Al-Barjanji diceritakan, 1 hari beliau kayak anak 1 bulan, 3 bulan Rasul udah berdiri, 5 bulan Rasul udah pandai berjalan, 9 bulan Rasul udah pandai berbahasa Arab dengan fasih. Subhan. Kira-kira bapak-bapak percaya nggak saya ngomong begini? No, yang di belakang ibu-ibu percaya nggak? Bener percaya? Jangan percaya di sini doang. Ntar aja pulang ngomong ilok. Masa? Nggak usah ragu. Rasul itu dibesarkan oleh Allah yang Maha Besar Bu. Bahkan udah jadi nabi, beda juga sama kita Pak. Ada kisah. Ketika beliau hijrah dikepung sama kafir, nyumpet di Goa Sur Pak. Nih, yang pernah ke Mekah, umroh, haji, pasti tahu Goa Sur. Itu dulu ketika Rasul dikepung sama kafir, nyumpet di situ Pak. Beliau nyumpet sama Sayyidina Abu Bakar. Pada saat bersembunyi itulah tangan Abu Bakar digigit ular Pak. Ular berbisa. Kena ular berbisa ini reaksinya cepat Pak. Bengkak, sakit udah luar biasa. Tapi ditahanin aja nih sama Sayyidina Abu Bakar. Lama kelamaan diperhatiin sama Rasul. Ya Abu Bakar, kenapa diam aja? Enggak ya Rasul. Kamu berat ninggalin Mekah? Enggak. Kamu nggak mau hijrah bersama saya? Mau. Tahu kenapa kamu diam aja? Tangan saya Rasul. Kenapa? Kena wisa, digigit ular. Kenapa nggak bicara dari tadi? Saya nggak mau nyusahin Anda. Akhirnya dipegang sama Rasul Bu, diludahin, didoain. Spontanitas itu dukanya Abu Bakar, lukanya kempes, bengkaknya hilang, sakitnya juga hilang. Alhamdulillah. Tuh, berarti fakta membuktikan ludah Rasul manjur. Ya Bu, ya Bu, ludah Rasul manjur. Ludah laki ibu Bu, ludah laki ibu. Saya yakin kalau umpamanya ibu-ibu orang sini lagi motong tempe kena pisau berdarah. Kata suaminya, kenapa tangan kena pisau Pak? Coba lihat sini, diludahin. Cuek. Yakin saya malam Jumat diludahin, Jumat pagi dirawat. Subhan. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kita kembali. Dah segitu tentang Rasulullah. Jadi beliau itu hebat. Dan kemudian apa sih hikmah yang kedua? Apa kita peringatan Maulid Nabi ini selalu diadakan? Supaya ada rasa cinta dalam diri Rasulullah. Karena Rasulullah juga cinta sama kita Pak. Rasulullah cintanya nggak usah diragukan. Dari dunia sampai akhirat beliau cinta sama kita. Dan itu terbukti ketika beliau mau wafat. Yang dipanggil bukan anaknya, yang dipanggil bukan istrinya, tapi apa kalimat beliau? Ummati, ummati, ummati as-sholah. Umatku, umatku, umatku sholat. 3 kali Rasul ingat sama kita, sholat. Alhamdulillah. Itu Rasul mau wafat masih ingat kita.
Kalau kita Pak biasanya apalagi orang Betawi kalau mau mati paling biasa anaknya yang dipanggil. Kalau di Betawi kan baba namanya. Apalagi sekarang mah udah ada HP canggih video call. Tuh anaknya dipanggil Pak lewat HP. Kata babanya nih, Roh Din Sin. Anaknya Bu, si Iro, si Udin, si Usin. Kumpul anak bapak, kumpul semua. Udah kumpul, kata bapaknya, abang lu ada Pak. Ade lu ada. Emang ada apa sih? Nih babak tumben ngumpulin kita. Begini tong. Iya Pak, nanti kalau bapak mati, lu jangan pada ribut sama saudara ya. Terus, ini perasaan penyakit bapak kayaknya makin lama makin berat dah. Emang kenapa Pak? Perasaan bapak kayaknya udah jauh, lihatan bapak udah jauh ini tong. Emang bapak ngelihat apa? Ngelihat Monas dari Semanan. Terus mau apa Pak? Nih sekarang lu begini, lu jangan suka ribut kalau bapak udah meninggal. Makanya bapak mau bagi-bagiin warisan. Oh iya kalau gitu Pak, lu yang tua demennya dagang, terusin dagang bapak. Lu yang kedua demennya bisnis, terusin bisnis bapak. Lu yang ketiga demennya nyawa, terusin sawah bapak. Nah kita yang perempuan apa Pak? Nah kamu mah yang perempuan, anak perempuan rawat rumah aja. Ini rumah jangan APK jual kalau bapak udah meninggal. Karena ini rumah hasil jeripaya perjuangan waktu ngegedein kamu pada di sini. Oh gitu Pak? Iya. Masih ada lagi Pak yang disebut. Oh iya lupa bapak. Apa Pak? Tuh belakang rumah kontrakan 30 pintu jangan dijual ya tong. Ntar kalau kita butuh Pak, walaupun lu butuh jangan dijual itu mah. Emang punya siapa? Punya orang itu mah. Subhan. Bu. Rasul mau ninggal ingat kita. Bahkan nanti di yaumil kiamah Pak. Di saat umat yang lain butuh pertolongan. Nabi Adam dicariin sama umatnya. Gimana ini Nabi Adam? Tolong kami. Nabi Adam angkat tangan nyerah kagak bisa. Kenapa? Nabi Adam bikin dosa dulu. Ketika di sorga suruh jangan makan buah huldi dimakan. Akhirnya dioper ke alam dunia. Noh sama Nabi Idris sekali minta. Nabi Idris juga kagak sanggup Pak. Tapi alhamdulillah kita punya Nabi nyariin kita Pak. Dan nanti sorga nggak boleh dimasukin oleh umat-umat yang lain sebelum umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Makanya kita beruntung Bu jadi umat Nabi Muhammad. Cinta ya Bu ya. Bu, ibu cinta sama Nabi. Ibu-ibu pada diam aja. Ini ngantuk apa serius sih? Ntar saya ceritain ntar. Kenapa saya dibilang Ustadz Lenong, kita cerita maulid dulu Bu. Ibu cinta sama Nabi, cinta. Cakep. Sama laki cius. Insya sama Nabi kudu cinta, sama laki juga kudu cinta. Bagaimana ngebuktiin cinta sama laki, sama Nabi? Banyakin baca sholawat. Iya Bu. Cinta sama Nabi banyakin baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah malaikat baca sholawat kepada Nabi Pak. Allah saja malaikat baca sholawat kepada Nabi. Masa kita umatnya gak mau? Betul? Baca sholawat Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Minimal seperti itu. Bisa Bu? Bisa. Bisa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau nggak bisa kayak gitu yang gampang aja dah. Muhammad. Nyebut Muhammad masih nggak bisa juga. Ujungnya apa? Ujungnya mat. Nyebut mat masih nggak bisa juga. Kubur mendingan juga. Subhan. Orang baca sholawat itu berkah Bu. Apalagi nih kita nih mau buka usaha sholawat banyakin, mau kerja sholawat banyakin, betul nggak? Insya. Jadi sholawat ini bawa keberkahan buat kita. Coba kita jajal dah, ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau orang sering baca sholawat di dunia dapat jadi berkah,
pulang nanti ke akhirat akan dapat pertolongan dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua sekarang, apa sih tanda cinta kita sama Nabi? Tak lain tak bukan adalah ngaji. Betul Bu? Ngaji. Maka saya pengen nanti selesai maulid malam ini, besok yang belum ngaji. Setuju Pak? Ya maulidnya udah cakep ini Pak. Bangga saya sama orang sini. Walaupun malam Jumat Masya Allah, tapi masih banyak yang hadir di maulid. Udah cakep ini maulidnya mah. Tapi yang paling cakep lagi ngajinya yang rajin, betul nggak? Iya. Karena hanya majelis taklim yang bisa membongkar sejarah Nabi. Para ustadz, para kiai yang di pesantren. Maka anak-anak kita arahkan ke situ. Kita juga sama Bu. Jangan maulidnya aja banyak, ngajinya juga kudu banyak. Insya. Saya mau tanya di sini ada pengajian ibu-ibu ada? Bapak-bapak, anak muda, anak-anak, cakep. Dah, ibu-ibu dulu dah, Bu, ngaji tiap hari apa di sini? Masya Allah, tiap hari. Dari hari apa mulainya? Senin ada Bu. Masya Allah. Selasa, ini Rebo. Ya Allah, Kemis. Masya Allah. Jumat. Ini Sabtu libur. Minggu ada. Enggak pada punya rumah kali ya? Alhamdulillah. Cakep nih Pak. Wah, Masya Allah. Emang di mana-mana Pak, mohon maaf. Kita kudu akui Pak. Ibu-ibu itu paling demen sama ngaji. Saya ceramah bukan daerah Jakarta doang Bu. Tempo hari di Bandar Lampung. Tablik Akbar 4 hari nggak pulang. Kota Bumi Lampung Utara. Maringgai Lampung Timur. Bandar Lampung Metro. Sama Parangsewu. Itu jemaah Pak paling banyak ibu. Di Pulau Pramuka, Lebahan Pulau Panggang, sampingnya itu jemaah juga paling banyak ibu-ibu. Di Malingping, di Lebak, di atas gunung jemaah paling banyak ibu-ibu. Apa wae gini di Semanan paling banyak jamaah ibu-ibu, bapak-bapak. Berarti fakta membuktikan ibu-ibu lagi naik daun. Alhamdulillah. Bener Pak. Ibu-ibu paling getak ngaji. Betul nggak Bu? Coba malam Jumat yasinan dari rumah ke rumah paling banyak ibu. Hari Minggu di musola di masjid paling banyak ibu-ibu. Apa yang pergi kondangan di mobil losbak paling banyak ibu-ibu. Di tempat yang hajatan, di meja yang pesta paling banyak ibu-ibu. Apa yang ngebuntel kue paling banyak? Bukan orang sini Bu. Roman bukannya merongga saya semua. Kenapa saya tahu Pak ibu-ibu suka ngebuntel kue? Karena saya walaupun selain ceramah kalau minggu pagi nggak ada jadwal suka ikut kondangan Pak. Begitu pulang saya mah nggak duluan Pak. Kan rombongan di sono mah. Yang bawa rombongan tuh udah ngumpulin ampau. Saya mah nggak pulang duluan Bu. Duduk aja di bangku. Pengen ngelihat ibu-ibu Pak lelaguannya itu. Tapi emang bener, ibu-ibu mah kreatif. Lagi lewat depan meja, sempat aja tangannya ngejambret pisang. Saya tanya, itu buat siapa Bu? Anak gua. Itu kacang dikantongin, cucu gua. Itu ibu-ibu Pak, di mana-mana masih inget sama anak. Coba kita orang lelaki, ada pulang kondangan ngantongin kue pepek. Makanya nggak salah tuh Nasi Daria bikin lagu. Ibu kaulah wanita mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau ngandung lagi. Subhan. Ngaji ya Bu ya. Ya Bu. Ngapain lagi sih kita hidup nggak mau ibadah, nggak mau ngaji, nggak mau sholat, betul nggak? Orang ngaji mah nggak ada ruginya. Jangankan pinternya Pak, jangannya pahamnya, baru niat dari rumah dosa udah diampunin sama Allah.
Duduk di majelis taklim 1 jam nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, dalam kitab Tangkiul Kaul pahalanya sama memerdekakan 1000 budak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Itu 1 jam. Ini udah berapa jam, Bu? Dari jam berapa, Pak? Tadi nih ibu-ibu datang. Dari 8:30. Oke, kita hitung 8:30, 9:30, hampir 10:30. Berarti udah 3 jam nih ibu-ibu duduk. Iya. Pantesan duduknya udah pada melengsong begitu. Wajar udah 3 jam. Tapi orang ngaji mah dicatat aja pahala, Pak. Makanya biarin udah duduk kayak gimana kayak ibu-ibu. Apalagi udah tua mengaji model gaya. Ngajinya ada yang jider. Ngaji sambil nyender. Ada enggak? Terusin. Ada yang jirem, ngaji sambil merem. Ada enggak? Ayo lanjutin, enggak apa-apa. Ada yang jituk sambil ngantuk. Bahkan ada yang jijor, ngaji sambil belonjor. Udah jangan ditukuk lagi, Bu. Jangan ditukuk lagi, jangan. Tanggung. Saya emang enggak marah, Pak. Enggak ngambek saya ceramah di mana-mana, ibu-ibu. Saya ceramah, ibu-ibu pada belonjor. Mangga, sok silakan nggak apa-apa. Nggak, saya nggak marah. Kayak malam ini, ayo kalau mau pada belonjor semua silakan. Ayo Bu, belonjor Bu, kalau nggak tahu malu mah. Subhan, ngaji ya Bu ya. Bapak-bapak ada pengajian sini. Cakep ngaji Pak. Nggak ada ruginya orang ngaji mah. Nggak paham nggak, ikut aja udah ngaji. Apa kata Ustadz dengerin. Begitu kata Ustadz, bapak-bapak mulai minggu besok kita ngaji pakai kitab, beli kitab ya, beli kitab Pak. Kata saya beli. Mau ngaji bilang sama istri, kitab mana Neng? Apa Bang? Kitab. Emang kenapa? Mau ngaji nih, bawa kitab? Iya. Kan baru ke 2 kali ngaji, jangan dilawan, siapa dulu gurunya. Padahal mah kagak bisa. Tuh kitab diteng aja. Nggak apa-apa Pak, ngalap-ngalap berkah nenteng kitab. Nyampe di pengajian, kata guru, bapak-bapak buka kitab. Selesai ngaji, bapak-bapak tutup kitab, beres urusan. Pulang dah, paling terpulang ditanya sama istri, sama bini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah pulang ngaji Bang? Udah. Ngaji apa tadi? Tahu ya, gua mau buka tutup doang sih. Alhamdulillah. Ngaji Pak. Anak muda di sini ada pengajian ada. Cakep. Ayo, makanya kita kudu syukur Pak kalau di kampung ada anak muda mau ngaji. Betul enggak? Anak muda masih ngaji Bang. Demen nih kita nih orang sini Bang. Udah ibu-ibu saya mesen. Kalau ada anak muda ikut-ikutan Habib ngaji, suruh. Anak-anak muda ikutan Ustadz ngaji, suruh. Anak-anak muda kita main di musola nih, nggak pulang 3 hari, jangan takut Bu, nggak bakal bahaya. Nggak bakal keserempet mobil, enggak. Laginya supir geblok sini-sini. Betul nggak? Dia nggak pulang 3 hari main di musola, jangan takut, nggak bakal bahaya. Paling bantar ketiban bedug. Betul nggak? Iya, makanya kita bangga nih punya anak-anak muda yang masih mau ngaji. Ayo kita semangatin mereka. Udah kita lah, anak-anak muda kita gaya santri aja, jangan gaya-gaya barat. Betul nggak? Iya, orang barat mah jangan diikutin Bang. Satu, agamanya beda. Kedua, dia mau pakai apa gue udah pantas aja. Orang barat, dia mau badannya dibuka mulus, pakai tato keren-keren, dia mah kobra kalajengking naga. Betul nggak? Orang kampung ikut-ikutan barat Bang, nggak keukur. Di kampung saya banyak tuh anak-anak muda gaya-gaya kota Bang, gaya-gaya barat, rungsep, rambut dimerah-merahin, udah mirip ke seblok kuah baso. Badan dibuka burik, betis digaruk ngebul. Ngomong sama orang tua nggak ada sopannya Bang, gaya-gaya alay. Tahu gaya alay? Yang ngomong udah pada melengsong mulutnya. Elo gua N, elo gua N, baba gua lain. Badan dibuka burik, beritis digaruk ngebul. Orang-orang tato kobra dia mah rengginang. Ngaku anak gaul, jalan-jalan ke mall, naik angkot muntah. Nyampe ke mall, naik lift, sendal diteng-teng.
mendingan ngaji begini kita. Betul nggak, Bu? Iya, kayaknya hebat nih. Terus ini terus. Nah, biar nyampe ke judulnya ya Pak ya. Nah, anak-anak kita suruh pada ngaji Pak. Nih bocah beres muludan yang belum ngaji. Tuh tadi saya mah Pak kalau ngeliat yang anak-anak kecil tampil begitu demen Pak. Ini satu kebanggaan Ibu. Ini buah hati belahan jantung Ibu yang bakal nanti mendoakan Ibu, yang akan mengangkat berikan syafaat kepada Ibu. Makanya doain guru kitanya biar sehat terus panjang umur, amin. Ada satu kisah orang tua disiksa di neraka Pak. Anaknya di alam dunia ngaji ikut-ikutan Bu, belum pas bacanya, baca bismillahnya masih cadel, belum pas. Bismillahirrohmanirrohim. Baru kayak gitu kontak udah ada, sinyal nyambung. Apa kata Allah? Malaikat, jangan kau teruskan siksa itu manusia. Kenapa ya Allah? Dengar di alam dunia anaknya lagi nyebut-nyebut namaku. Aku malu malaikat. Tuh. Baru bismillahnya belum pas, ternyata itu ada kontak buat orang tuanya. Maka bapak ibu beruntung yang hari ini anaknya ngaji. Bisa ngaji Iqra, bisa ngaji juz amma, bisa ngaji Quran, bisa ngaji Yasin, apalagi kitab kuning. Maka ini nanti akan menjadi buah hati ibu, saldo buat tabanas di akhirat. Alhamdulillah. Tuh, makanya saya demen tuh kalau tampil kayak tadi Pak. Emang saya gak sama, anak murid banyak mulu bocah. Nah kembali nih, saya selalu nyuruh di mana-mana, anak-anak suruh pada ngaji menyantren. Karena yang ngomong ini Pak bukan anak kiai, bukan anak ustadz, bukan anak pejabat, bukan anak habib. Saya anak keturunan Panjak Lenong. Kalau di Teluk Naga kan seninya lenong ya. Jadi emak saya, bapak saya Panjak Lenong. Saya terinspirasi Pak sama para kiai-kiai yang sudah sepuh. Ada yang anaknya bapaknya Panjak Topeng, Ki Unari, ya dirangkas. Jadi saya terinspirasinya di situ. Ternyata jadi ustadz, jadi kiai, jadi pejabat bukan faktor keturunan, betul nggak? Siapapun orang sini boleh anaknya jadi ustadz, jadi kiai. Baik orang Sunda ke, orang Jawa ke, orang Batak ke, orang Padang ke, apalagi orang Betawi mak. Yang penting satu, arahkan anak ke pendidikan ilmu umum, apalagi ilmu agama. Saya bisa kayak begini Pak, nggak sebisa-bisa saya. Ngaji dulu, menyantren dulu. Tahun 91 saya berangkat pesantren Salafiyah Rangkas Bitung. Tahun 99 saya dapat ridho dari guru. Ini bukan pinter Pak, bukan ahli kitab. Ini dapat doa dari kiai. Alhamdulillah. Tuh, makanya hayo anak-anak kita arahkan ke pendidikan ilmu umum, ilmu agama Pak. Profesi kita orang tua terserah apa kek, betul nggak? Iya. Ngomong-ngomong di sini ada yang anaknya lagi pada menyantren, ada. Cakep Bu. Maaf nih Pak. Anak sekarang minta menyantren udah paling cakep banget. Anak sekarang pengen ngaji, pengen menyantren udah paling botoh banget. Apalagi orang tuanya ngemodalin mah, betul nggak? Dan jangan takut anak pulang menyantren kagak makan. Kadang-kadang saya suka enek sama orang. Anak menyantren kagak dikasih. Kata anaknya, Pak kita menyantren ya Pak. Jangan tong. Emang kenapa? Lulusan pesantren ijazahnya kagak laku di bandara. Subahan. Padahal kalau kita lihat kebanyakan orang-orang yang sukses adalah keluaran pondok pesantren. Betul nggak? Saya bukan sombong Pak. Ini tahadusan bini mah. Semenyakan dibilang jadi ustadz di kampung. Alhamdulillah Bu. Apa wagi ini makan mah jalan terus. Alhamdulillah. Iya. Jadi ustadz Bu jangan takut. Kalau nggak ceramah ada aja yang datang ke rumah. Kayak zaman Covid kemarin Bu. Jadwal saya 80 panggung bulan Rajab habis semua Bang Ali. Jong. Corona tuh zaman corona. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Untung aja di kampung saya ngajar santri walaupun nggak digaji rezeki mah ada aja Pak. Nggak ceramah, ada yang 7 bulan. Alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata saya, ada apa Bang? Besok malam minggu ke rumah tak? Emang ngapain? Bini saya 7 bulan. Pendulu udah Bang, justru tak gara-gara di lockdown bunting lagi aja. Pengaruh lockdown. Nggak ada yang 7 bulan, ada ibu-ibu Pak yang minta air. Ibu-ibu minta air. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa Bu? Minta tolong Pak Ustadz. Emang kenapa?
minta tolong laki saya. Kenapa laki ibu? Nggak pulang-pulang. Apa urusannya laki nggak pulang ke rumah saya? Kali dapat air dari ustadz, laki saya jinak nggak kemana-mana. Oh begitu? Iya. Ayo masuk dulu dah. Masuk ceritanya. Duduk bu, duduk. Minum ya bu. Ya terima kasih pak ustadz, minum dulu dah. Tuh. Ini mah cerita nanamu pak. Maaf. Ya, dah minum dulu. Terus kata saya, ini ibu lakinya nggak pulang ke rumah udah berapa hari? Seingat saya mata 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Wah si toib ini mah. Ambil air bu, ambil air. Saya jampein apa aja bu. Kebenaran ini yang minta PA. Kagak ngerti bahasa saya. Saya kan pakai bahasa Jawa gini-gini gak ngerti pak. Cuman Jawa coretan kitab. Kata saya begini. Iklam anal awamila bin nahwi mi'atu amilin. Uruhan sirok muhotob goermu ayan ing satuhune sakehe amil. Ing dalam ilmu nahu iku jumlah 100 amil. Minum bu sampai rumah, kalau nggak habis usap ke muka. Iya makasih pak ustadz. Pulang udah. Sebelum pulang dia ngasih ampau ke saya bu. Alhamdulillah. Pengen tahu nih, semenjak jadi ustadz, air saya segelas diganti berapa duit sama Allah. Dia pulang ke rumah, saya masuk ke kamar. Dia minum air dari saya beset ampau dari dia. Berapa isinya pak? Cepet. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh jadi ustadz apa enaknya di situ, airnya segelas cepet. Alhamdulillah. Tinggal kita kali aja bu, kalau air ustadz 1 gelas cepet, kalau kali 2 sumur berapa duit? Cuma ini malam-malam ibu-ibu ngebel saya lagi pak. Assalamualaikum ustadz. Waalaikumsalam. Ini saya udah minum air dari ustadz ini. Terus kira-kira laki saya besok pulang kagak? Iya ya pulang kagak ya. Ustadz mah kudu banyak akal pak. Ilmu akal saya pakai. Ibu udah minum air dari saya? Udah. Yakin bu? Besok laki ibu pulang kalau dia mau. Ya kalau dia mau, kalau kagak mah tahu. 3 hari nyampe lagi ke rumah saya pak. Ini mah mukanya agak ceria ini mah. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada kabar apa bu? Ada kabar gembira pak ustadz. Emang kenapa? Bener kata pak ustadz. Benernya setelah saya minum air dari pak ustadz, iya sekarang laki saya udah kagak kemana-mana lagi. Oh udah pulang ya bu? Udah pulang pak ustadz. Pulang ke rumah ibu langsung ke rahmatullah. Mati dapat air dari saya. Subhan. Terus ini terus bu. Dikit lagi ya bu ya. Terus yang bang ya. Dah ayo beres mulu dan anak-anak suruh pada ngaji. Hadirin yang berbahagia. Yang terakhir mungkin apa sih inti pengeringatan Maulid Nabi ini? Supaya terciptanya persatuan dan kesatuan. Betul nggak? Kenapa tiap tahun kita mengadakan peringatan Maulid Nabi? Supaya kita saling menguatkan ukhuwah Islamiyah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bisa mempersatukan umat. Lihat sejarah, sahabat muhajirin, sahabat ansor disatukan oleh Nabi. Maka apakah kita nggak bisa? Ayo sama-sama kita terapkan akhlak beliau. Kita sama-sama bersatu. Dan malam ini terbukti. Sababiyah panitia ngadain peringatan Maulid Nabi, kumpul kita malam ini, betul nggak? Ada ustadznya, ada gurunya, ada panitianya, ada masyarakatnya. Inilah persatuan kita, betul? Coba kalau malam ini saya ngomong sama panitia doang, nggak ada yang hadir, reunyan, betul nggak? Maka inilah kebersamaan kita. Momentum peringatan Maulid Nabi jadikan untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Karena kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh pada tali Allah, jangan pada berpecah belah. Kata hadis Nabi, al jama'atur rahmatun wal firqatu ajabun. Berpisah adalah siksa, berjamaah rahmat, berpisah adalah siksa. Kun
yaden wala takun kal uzunain. Hiduplah kalian seperti dua tangan, jangan seperti dua kuping. Tuh. Ayo sama-sama kita kuatkan tali kebersamaan kita. Nih tangan, Bu. Hidup kita harus seperti tangan. Lihat tangan kalau jalan, Pak. Yang kanan maju, yang kiri mundur. Betul nggak? Yang kiri maju, yang kanan ke belakang. Ada nggak orang Semanan lebas ini yang jalan tangan yang ngacung dua-duanya? Ada nggak? Kalau ada bukan orang pampir. Betul nggak? Nih, apalagi nih kita nih hidup penduduk padat kayak begini nih. Walaupun lain suku, lain bahasa, lain kulit, lain warna, kebersamaan tolong dijaga. Betul nggak? Tangan, Pak, kalau lihat kompak tangan. Kalau yang kanan gatel, tinggal ngebel yang kiri. Kata yang kanan, Ri, ada apa Nan? Gua gatel. Garukin dong, digarukin sama yang kiri. Gasrut. Besok kan yang kiri gatel, tinggal ngebel yang kanan. Nan, ya Ri, lu kan kemarin gua garukin. Terus, sekarang giliran gua gatel, garukin dong. Kata yang kanan, oke, gua utang jasa meluri, digarukin sama yang kanan. Gasrut. Alhamdulillah. Nah, besok kan ada duanya gatel. Yang kanan gatel, yang kiri juga nggak enak diem. Kata yang kanan, gua gatel amat jadi gua gak sama Nan. Gimana ini supaya enak? Main garukan yuk, atuh ayo. Alhamdulillah. Betul nggak, Bu? Coba tangan kalau pada selek, coba dah. Yang kanan gedek sama yang kiri nggak demen sama yang kanan. Giliran kena musibah, repot nggak ada yang nolongin. Kata yang kanan, gua gatel amat ini ya. Kata yang kiri, garuk aja lu sendiri. Betul nggak? Ternyata konteks hidup diajarkan, Bu. Kita hidup berpenduduk padat kayak begini, yang penting jaga kebersamaan. Betul nggak? Intinya kalau kita kena musibah ada tetangga yang nolongin. Kalau tetangga kena musibah kita yang bantuin. Betul nggak, Pak? Jangan kayak kuping, Bu. Hidup mah, Pak. Hidup jangan kayak kuping. Kuping mah lebaran kagak akur. Betul nggak? Lihat kuping lebaran ada yang akur nggak? Nggak ada. Yang kanan ngadepnya ke sono aja. Yang kiri ngadepnya ke sono aja. Betul nggak? Artinya apa? Ayo sama-sama momentum ini kita jadikan untuk saling menguatkan kebersamaan kita. Nih terakhir contohnya biar ada logika masuk akal. Nih nggak bedanya jeriji, Pak. Nih jeriji ini ada fungsinya, Pak. Membangun bangsa, kampung. Nih yang 5 kalau kompak enak, Bu. Jempol, telunjuk, tengah, jari manis, kelingking. Ini kampung nih, wilayah kita nih. Kalau yang 5 ini berfungsi, kerjasama enak, Bu. Nih jempol. Apa ini filosofinya? Pemerintah. Lurah, RT, tuh tingkatannya tuh. Kesononya presiden. Nah apa-apa kalau diancungin jempol sama pemerintah, cakep jadinya. Betul nggak, Pak? Kata Pak Lurah, ini acara bagus nih, kompak nih. Tuh, kalau yang ngacungin jempol Pak Lurah, di alam enak, Bu, kita. Betul nggak? Nah yang kedua telunjuk nih. Siapa? Nih orang kaya nih. Orang kaya mah tugasnya tunjuk aja, Pak. Betul nggak? Orang kaya dia mau menunjuk apa gak udah enak aja. Kata orang kaya, nih jalanan jangan blok nih, kudu dicor. Kalau yang nunjuk orang kaya, Pak, insya Allah jalanan bagus. Kalau yang nunjuk orang kaya. Kata orang kaya, nih musola jangan setingkat, 2 tingkat. Kalau yang nunjuk orang kaya, Pak, ini musola enggak usah 2 tahun, 2 bulan kelar. Kalau yang nunjuk orang kaya. Jangan coba-coba orang susah tunjuk ngepukul lagu. Kata orang susah, ini musola kurang bagus begini mah, kudunya mah dikeatasin. Kata yang belakang, ngomong naon sih ya. Betul nggak? Makanya kita bersyukur kalau di wilayah kita masih ada orang kaya yang peduli sama anak-anak yatim. Kita bersyukur, Bu. Doain mudah-mudahan rezekinya ditambah sama Allah. Dan ingat, Ibu, nggak ada orang susah gara-gara sering sedekah, betul nggak? Nggak ada orang miskin gara-gara sering nyantunin anak yatim. Yang terjadi ziyadatul khair wa kasratul khair, ditambah kebaikan dan diperbanyak kebaikan. Alhamdulillah. Iya. Makanya jangan takut kalau barahan mah, Pak, harta bakal ditambah. Insya
Nah, kita doain nih yang ngebantu acara ini, siapapun donaturnya, siapapun orangnya yang ngebantu acara ini, besok rezekinya diganti yang berlimpah sama Allah. Nah, yang ketiga ini ustadz nih bang, ini ustadz mah di tengah adanya nih, dia mah pemantes nih, tuh coba jari-jari kalau nggak ada yang tengah jelek, tapi ada yang tengah mah bagus, betul nggak? Makanya ustadz mah pemantes kampung, makanya doain ustadz-ustadz kita biar pada sehat semua. Kampung kalau ada ustadznya berkah hidup pak, amin ya robbal. Makanya jangan dijauhin ustadz mah. Anak kita titip ngaji di situ. Jangan lupakan ustadz yang deket. Karena ustadz deket berjasa pak. Anak kita bisa ikro, juz amma, Quran, betul nggak? Betul nggak? Iya. Makanya sebelum yang jauh, yang deket dulu. Contoh ngisi rumah baru, selamatan yang diundang ustadz deket apa ustadz jauh? Lasuran yang diundang ustadz deket apa ustadz jauh? Deket. Apa mencet setan bang kesambet? Yang dipanggil ustadz dekat apa ustadz jauh? Yang dekat dulu. Model kayak saya dari Teluk Naga, ada yang kesambet di sini suruh mencet, jadi budak saya datang. Emang kenapa? Setannya lain wilayah. Betul nggak? Makanya doain aja ustadz-ustadznya biar pada sehat semua, biar pada akur semua. Amin ya robbal. Iya, karena ustadz mah punya lampu. Ibaratnya ustadz mah lampu dalam kehidupan kita. Nah, ini yang keempat, pemuda nih. Pemuda punya fungsi nih ngebangun kampung. Antum subanul yaum rijalun got. Kamu pemuda di hari ini pimpinan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir ibu-ibu nih, kelingking dia bapak kecil. Nih ibu-ibu nih punya peranan nih, Bu. Ibu punya peranan ngebangun negara, ngebangun kampung. Ibu-ibu pak, nih kecil, walaupun kecil bisa bikin orang enak pak. Betul nggak? Nih kuping gatel, yang masuk jeriji apa jempol? Jari kelingking apa jempol pak? Kelingking. Hidung gatel, yang nyolok jempol apa kelingking? Kelingking. Kalau yang nyolok kelingking enak, kalau yang jempol soek. Betul nggak? Makanya ibu-ibu kudu dihormatin, karena ibu-ibu punya peranan pak. Jangan suka macam-macam sama perempuan pak. Jangan jadikan budak nafsu aja, karena perempuan walaupun kecil punya senjata mematikan pak. Apa itu senjatanya? Bisa menghidupkan orang mati, bisa mematikan orang hidup. Nih saya ulang lagi nih, senjata perempuan pak, awas nih, perempuan punya senjata rahasia, bisa menghidupkan yang mati, bisa mematikan yang hidup. Paham kali? Udah pada gede ini. Nah mudah-mudahan yang 5 ini punya peranan dalam membangun negara dan wilayah kita, amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, karena saya pulangnya jauh, saya ambil kesimpulan. Jadi momentum peringatan Maulid Nabi ini, yang pertama supaya kita syiar Islam, ya Bu. Yang kedua sebagai cinta sama Nabi, dan yang ketiga jadikan ini sebagai tali persaudaraan kita. Kalau ini sudah kita terapkan dalam kehidupan kita, insya Allah berarti kita sudah bisa meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya tutup, saya minta doanya juga Pak, biar badan saya sehat terus ya. Iya, karena mohon maaf Pak, walaupun saya dibilang Ustadz Lenong, tapi misi saya pengen li'ila'i kalimatillah. Alhamdulillah Pak Ustadz, Pak Haji, saya di kampung punya lahan 1600 meter, saya bikin pesantren. Ada pesantren salafiyah, ada yang sekolah juga, bahkan ada anak-anak yatim juga. Ya ini alhamdulillah saya bawa semuanya mah hampir ada 15 orang, cuman yang saya bawa cuman 3 doang karena mobil saya nggak muat ya. Dan alhamdulillah Pak Bang Ali udah kesono, udah silaturahmi, udah tahu ya. Didoain, sekarang ini saya lagi pesantren, lagi dalam misi pembangunan Pak, lagi belum beres ya. Doain biar cepet-cepet beres ya Pak ya. Dia lagi ngebangun pesantren, saya doain biar cepet-cepet beres. Ini ceramah bukan hebat Pak, ini doa santri saya. Doa anak-anak yatim tuh, doa anak yatim memanjur Pak, walaupun nggak ngomong, hatinya didengar sama Allah. Jangan takut ya. Tuh, jadi ceramah bukan hebat Bu, ini doa mereka yatim. Ya ceramah nggak pere-pere. Malam ini saya di sini, besok malam saya tuh di Cengkareng dekat Mall Belasononya. Malam Sabtunya, malam Minggunya saya mau ke Pulau Pari Pak. Nah, malam Jumatnya doain Bu, agak jauh ini mah, mau ke Kalimantan.
Alhamdulillah. Iya, itu gak kalau ada yang ngundang. Iya, kalau ada yang ngundang apa ke Kalimantan juga. Nggak ada ngundang ngapain ke Kalimantan. Namanya buat beli bahan pesantren saya, ya. Dah, mohon maaf yang hadirin yang sebesar-besarnya, tapi emang benar saya lagi ngebangun Bu ya. Tolong doanya Pak biar cepat-cepat selesai. Kita doain yang ngebantu acara ini mudah-mudahan ditambah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi pada usaha, mudah-mudahan dilancarkan usahanya, ditambah-tambah rizkinya. Buat guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, biar disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Bi barokati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya tutup dengan doa, saya minta maaf. Ada bahasa pantun mengatakan jalan-jalan ke tengah gunung, pulangnya beli selimut di kunciran. Pengen hati ngomong saya sambung, mulut sayanya udah memeniran. Jalan-jalan ke Gunung Sembung, di tengah ada siluman. Pengen hati ngomong saya sambung, waktu kitanya udah kemalaman. Yang terakhir tolong dengerin, burung dara, burung merpati, burung irian, burung cendrawasih. Itulah nama-nama burung. Ayo kita angkat kedua tangan kita. Astagfirullahaladzim ya jal jalali wal ikram. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu taala an kulli sahabati sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi majidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma khususan ila ruhi ahlil kubur jamaah peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma ja'alna wa auladana wa juriyatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyahum min ahli syarri wa doir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Rudi Masruri. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga Al-Ustaz nanti begitu pulang diberikan keselamatan sampai rumah, amin. Kami atas nama pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila